Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan militer Amerika yang menembak jatuh balon pengintai milik Tiongkok setelah balon ini terbang di wilayah udara Amerika Serikat. Tiongkok menyebut balon itu adalah untuk memantau iklim, tapi insiden ini mengakibatkan Menlu Amerika menunda kunjungannya ke Tiongkok, sementara pengamat menilai momentum positif hubungan Amerika-Tiongkok menjadi terusik. Di atas langit di wilayah Samudra Atlantik, pesawat jet F-22 menembak jatuh balon pengintai Tiongkok Sabtu lalu. I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided that the best time to do that was as it got over water outside within the 12-mile limit. They successfully took it down. Angkatan Laut AS dan penjaga pantai meneruskan misi untuk menemukan informasi dari hasil pantauan balon tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken batal ke Beijing. Hal ini diputuskan hanya 2 hari sebelum ia dijadwalkan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. The presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty and international law, that it's an irresponsible act, and that the PRC's decision to take this action on the eve of my planned visit is detrimental to the substantive discussions that we were prepared to have. Tiongkok menyebut balon tersebut adalah pemantau cuaca sipil dan menyebut reaksi AS berlebihan. Namun jauh sebelum penemuan balon pengintai, analis pesimistis kunjungan Blinken akan membuahkan hasil. And I don't see, for example, that within the United States, competition with China will necessarily change in any significant way from this trip. In other words, I don't see this trip as producing any major deliverables or significant shifts. Montana yang sempat dilintasi balon Tiongkok adalah lokasi pangkalan udara Maelstrom yang merupakan gudang sekitar 150 rudal antar benua yang dimiliki AS. Demikian laporan VOA. Saudara, laporan terbaru tenaga kerja Amerika di luar perkiraan analis dan menunjukkan sebanyak 517.000 lapangan kerja baru tercipta pada bulan Januari. Sementara tingkat pengangguran turun ke angka 3,4%, yakni yang terendah sejak tahun 1969. Presiden Joe Biden menyambut laporan tenaga kerja ini dan mengatakan ini adalah pertumbuhan lapangan kerja terkuat dalam sejarah dan tingkat pengangguran terendah dalam 54 tahun. Sementara sektor manufaktur pulih dengan laju tercepat selama 40 tahun terakhir dan inflasi menurun. Menurut Biden, ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonominya berjalan. Selama Januari lalu, rekrutmen tenaga kerja terjadi di hampir semua industri Amerika dengan sektor rekreasi, penginapan, dan restoran menambah hampir 130.000 lapangan kerja baru, terpicu banyaknya warga Amerika yang berwisata dan makan di luar. Meski ada PHK di sejumlah perusahaan besar teknologi, tapi lapangan kerja profesional tetap kuat dan merekrut lebih dari 80.000 orang selama Januari. Kuatnya penciptaan lapangan kerja juga tercatat di bidang pemerintahan dan layanan kesehatan. Menurut analis, hal ini menunjukkan bahwa langkah Bank Sentral Amerika menaikkan tingkat suku bunga acuan selama 8 kali berturut-turut hingga saat ini belum mengakibatkan resesi atau ketidakstabilan ekonomi. Sehingga diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga lagi di masa mendatang untuk mengendalikan inflasi. Beralih ke upaya menggalakkan transportasi umum dan untuk membantu warga setempat, Dewan Kota Washington DC memutuskan untuk menggratiskan bis kota mulai bulan Juli mendatang. Warga dan sektor usaha menyambut keputusan yang diambil Dewan Kota secara bulat ini, menyusul langkah serupa di sejumlah kota Amerika lainnya. Dari tadinya hanya sebuah wacana, Dewan Kota Washington DC akhirnya menggulirkan pembebasan tarif bus umum. It's a big deal. 3 years ago, I launched Metro for DC, which was an effort to make our metro system fare-free if we could do it, but then also tie in service improvements, right? You got to make sure that you're not just helping on affordability, but you're actually improving the service in the first place. So what we're about to pass here in the District of Columbia is just transformative for working families, for workers, for every part of our city. It's a really great deal. Pembebasan tarif berlaku bagi seluruh bus umum yang dinaiki penumpang di ibu kota AS, bila pun penghentian terakhir berada di daerah pinggiran di luar batas wilayah kota. Right now I ride the bus a few times a week, and it would be really nice to just be able to not be worried about that fare, and I think I would definitely ride it more in shorter rides. Sometimes I catch the train, and
trying to pay for the bus and the train can become overwhelming if you go to work every day like I do. So it'll be a blessing to have it free. Disahkannya perda ini mendapat respons positif pelaku usaha. So the first thing with good transportation policy, any transportation policy, is that it broadens markets. So the first thing it's going to do is incentivize and I hope attract more guests to come down to DC, especially downtown DC, to enjoy like really some world-class restaurants, bars, entertainment, dining. And then the second thing it will do, it's a huge benefit for our workforce. Pelaku usaha juga merespons positif perluasan layanan bus umum gratis hingga 24 jam untuk rute-rute tertentu. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Penny Chandrarini, pesinden yang juga dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta, yang keunikan suaranya menarik perhatian kuartet musik gesek asal San Francisco, Kronos Quartet. Kuartet yang telah memenangkan banyak penghargaan ini berkolaborasi dengan Penny dan menampilkan tembang ciptaannya berjudul Madu Suara di pentas musik Amerika. Alunan suara Penny Chandrarini membawakan tembang Madu Suara memukau para pencinta seni yang hadir di Gedung Asia Society New York. Penny, dosen karawitan dan doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta, tampil bersama kelompok string quartet Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco. Nama Kronos Quartet yang telah melegenda, legenda itu sekarang bisa terhubung dengan kebudayaan Indonesia terutama Jawa Alhamdulillah melalui saya, dan ini sangat saya syukuri. Bagi David Harrington, salah satu pemain biola Kronos Quartet, suara Penny menjadi tantangan besar bagi kelompoknya. When you think about the repertoire, the music that has been written for the string quartet since about 1770, there's absolutely nothing like Madu Suara. Penny yang sedang menjalani program beasiswa residensi Fulbright mengajar musik, tari, dan teater Indonesia di University of Richmond serta Virginia Commonwealth University di Richmond, Virginia. Sebagai pendidik, ia ingin melestarikan fungsi pesinden di kalangan masyarakat Jawa melalui lirik dan makna yang ditembangkan. Ketika saya bereksperimental, saya tidak akan jauh darinya. Dan justru itu akan menjadi kekuatan. Dari akar itulah yang bisa dikembangkan itu menjadi semacam inilah Indonesia. Keindahan musik tradisional yang dihidupkan Penny menawan pemerhati seni seperti Elena Monpark. One thing that I think is incredible about what Penny does is that she's so steeped in the tradition and able to reimagine it also, not afraid to move it forward. And I think in that way it stays alive. Dari Richmond, Virginia dan New York, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.